Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Rizky Amalia dengan NIM 269 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nasa Indira Putri dengan NIM 277. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Arif Rizky dengan NIM 279. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Abror dengan NIM 262. Oke, jadi kami membuat video tugas mengenai podcast untuk memenuhi tugas dari mata kuliah etika dan akuntabilitas publik. Dan di sini kelompok kami akan membahas mengenai kasus korupsi. Nah, kasus korupsi yang pertama yang akan kita bahas mengenai kasus korupsi Joko Chandra. Nah, gimana sih Mas Reza nih kasus kronologinya, awal mulanya terjadinya kasus korupsi Joko Chandra itu bagaimana? Kasus awal mulanya itu pada akhir tahun 1990, kalau nggak salah itu pada tahun 1998 itu Indonesia, di negara kita ini tuh mengalami yang namanya krisis moneter yang disebabkan oleh berbagai faktor, di antara lain itu lemahnya sistem perbankan, tingginya utang luar negeri, dan juga buruknya tata kelola perusahaan yang dimana meningkatkan laju inflasi ini yang dimanfaatkan oleh Joko Chandra untuk melakukan korupsi. Nah, setahu saya ini juga Joko Chandra itu melarikan diri ke dua negara. Nah, buat Vanessa ini, Joko Chandra itu melarikan diri ke dua negara itu negara apa aja sih? Terus apa sih yang menyebabkan Joko Chandra itu melarikan diri ke dua negara tersebut? Tahu saya nih, Joko Chandra itu melarikan diri ke dua negara itu Papua Nugini sama Malaysia. Tahu saya nih, Joko Chandra itu kabur ke dua negara itu ke Papua Nugini sama Malaysia ya. Nah, Joko Chandra itu pintar menghilangkan jejak. Dia juga menyuap aparat penegak hukum dan pejabat-pejabat tinggi. Nah, untuk dia menyuap itu untuk menghilangkan namanya di red notice. Nah, kalau menurut Niam sendiri ini, dia nggak bisa ditangkap di Papua Nugini itu karena apa? Oke, karena menurut saya dia tidak bisa ditangkap dari saat di Papua Nugini itu karena dia mendapatkan hak kewarganegaraan di sana, sehingga menyulitkan pihak dari Indonesia untuk menangkap Joko Chandra di sana karena dia kan sudah mendapatkan warganegaraan di sana. Nah, kan tadi dari Mbak Nesa katanya kan dari Papua Nugini ke Malaysia dan Malaysia. Nah, bagaimana pihak berwenang dari Indonesia itu bisa mengetahui kalau Joko Chandra itu sudah berpindah dari Papua Nugini ke Indonesia? Nah, menurut Mbak Hamida? Oke, jadi menurutku, setahu saya nih, setelah aku membaca-baca ya, kan krisis moneter itu terjadi saat masa kepemimpinannya Soeharto ya. Ya, Soeharto ya. Nah, kemudian kan tidak bisa ditangkap nih dia selama ini. Terus pada masa kepresidenan Joko Widodo memberikan perintah khusus untuk mencari keberadaan Joko Chandra, yang kemudian oleh Kapolri mereka ini membentuk kerjasama antar polisi dengan polisi Malaysia agar bisa menangkap Joko Chandra sendiri. Nah, pada akhirnya nih Joko Chandra ini ditangkap di Kuala Lumpur, kemudian dikembalikan ke Indonesia menggunakan pesawat khusus. Nah, terus Mas Reza nih, kan dia udah kembali nih ke Indonesia. Berapa sih hukumannya yang diberikan oleh Joko Chandra sendiri? Saya selama ini baca-baca ya di internet kayak Joko Chandra ini divonis hukuman itu 4,5 tahun penjara. Singkat sekali ya, padahal kan dia menyuap terus korupsi, kabur ke beberapa negara, menyulitkan berwenang dari Indonesia. Ya, apalagi itu kabur tuh selama berapa tahun? Lebih dari 10 tahun ya? Ya, 20 tahun. 2009 sampai 2020. Terus ini apa karena ini ya penegak hukum kita yang kurang ya? Iya, kurangnya pengawasan yang lebih ketat.
lalu apa ketegasan dalam menegak hukum gitu. Iya. Tapi singkat loh 4,5 tahun, iya kan? Iya, korupsi sebesar itu terlalu singkat. Berapa sih Berapa sih? jumlah korupsinya? 904 miliar. Iya. Ini banyak banget ya. Dia sangat merugikan negara loh. Merugikan banget. Kok bisa ya cuma 4,5 tahun tuh? Mungkin karena kasusnya yang sudah lama atau Berarti kita juga harus membuat ini nggak sih, kayak kebijakan mengenai hukuman untuk yang seperti Joko Chandra itu. Kan dia kabur, berarti kan dia kayak mungkin di dalam hukuman sendiri, di dalam vonis hukuman sendiri itu ada masa waktu hukuman. Jadi dia kabur tuh bisa jadi karena masa waktu hukumannya udah habis, makanya dia berani kembali lagi, makanya dia berani menunjukkan dirinya nggak sih? iya. Nah, kembali itu kan tidak bisa langsung kembali ya. Itu dibantu atau gimana pas kembali ke Indonesia? Pas kembali di Indonesia itu tadi yang disampaikan Pak Hamida itu, kepolisian di negara kita ini bekerja sama dengan kepolisian Malaysia yang bisa membawa kembali ke Indonesia. Itu juga kan ya dikembalikan ke Indonesia kan juga pakai pesawat khusus kan. Juga apa memperketat apa agar Pengawasannya Ya. biar nggak kabur lagi. Itu Oke. juga saat itu tahu merugikan masyarakat, merugikan Iyalah, kepercayaan publik. apalagi sudah sebanyak itu ya, Ya. sampai kemudian dia kabur tanpa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ya. Apalagi saat itu masih krisis moneter ya kan, gimana krisis itu kan sangat merugikan semua aspek bidang ya, ekonomi, politik dan sebagainya. Itu juga masyarakat kan menurun kepercayaan. Iya, kayaknya menurun terhadap pejabat publik karena Kan hukumannya kan cuma 4,5 tahun Iya. ya, kayaknya tuh nggak ya, apa sebanding sama dengan korupsinya yang besar itu iya dan benar. satu negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas kasus korupsi yang kedua, yaitu kasus korupsinya Lukas NMB sebagai gubernur Papua sendiri. Nah, Mas Niam nih, gimana sih Mas kronologi kasusnya Lukas NMB ini sendiri? Untuk kronologi kasus Lukas NMB itu pertama ditangkap oleh KPK pada 10 Januari 2023 di Papua dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Papua. Nah, Lukas NMB itu diduga menerima suap dari Richard Nolaka, Direktur PT Tapi Bangun Papua untuk memenangkan proyek pembangunan. Menurut Mas Reza, apa saja temuan KPK seperti ada atau rekening yang dibutuhkan? Itu apa saja? Temuan KPK iya itu yang pertama itu KPK itu membekukan rekening senilai 81,8 miliar rupiah dan 31,559 dolar Singapura. Dan yang kedua itu KPK itu menyita uang 50,7 miliar rupiah, 4 unit mobil, emas batangan dan perhiasan. Nah, yang ketiga itu KPK itu menemukan praktik pencucian uang dengan menyamarkan dana korupsi sebagai hasil perjudian di Singapura, Filipina, dan Malaysia. Nah, berdasarkan proses hukumnya ke Lukas NMB itu gimana? proses hukum di kasus Lukas NMB ini. Lukas NMB-nya divonis 10 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan 8 tahun. Yang kedua itu diwajibkan membayar uang pengganti senilai 47,8 miliar rupiah dalam waktu 1 bulan. Nah, jika tidak membayar, harta akan disita dan hukuman ditambah 5 tahun penjara. Nah, menurut Mbak Midani, kontroversi yang ada di proses hukumnya Lukas NMB ini apa? Nah, kontroversinya sendiri itu ada banyak guys. Yang pertama itu sering mangkir dari pemeriksaan dengan alasan kesehatan. Jadi kayak dia sering bilang dari publik untuk karena dia alasannya kesehatan itulah pokoknya. Kemudian keluarga mengklaim kondisinya sakit parah, ginjal kronis, stroke, hipertensi, diabetes. Sangat-sangat alay ya, lebay ya. KPK membantah dengan bukti CCTV yang menunjukkan aktivitas normal di tahanan.
Kemudian para pendukungnya melakukan demonstrasi dan menganggap kasus ini mendiskriminasi orang asli Papua atau OAP. Terus gimana sih dampaknya sendiri dan akhir kasusnya Lukas NMB ini gimana? Untuk dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi Lukas NMB ini cukup besar, seperti menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah Papua. Kan sebelumnya daerah Papua itu sudah termasuk daerah yang tingkat ekonominya rendah. Rendah, ya. Nah, yang kedua itu memperburuk pelayanan publik di sana. Apalagi di sana kan sudah cukup kurang untuk pelayanan publiknya. Lalu yang ketiga, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena yang korupsi atau melakukan tidak korupsi tersebut itu kan gubernur Papua, seorang gubernur Papua, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tersebut. Nah, yang terakhir itu menciptakan ketidakadilan sosial, atau itu yang ada di sila kelima. Akhir kasusnya itu Lukas NMB meninggal dunia pada 26 Desember 2023 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta karena gagal ginjal. Oh, ini benar sakit. Ya, Aku kira meninggalnya itu karena sakit. Oh, sakit. Seperti itu. Berarti dia sudah dikeluar dari penjara terus baru masuk rumah sakit gitu ya? Ya, kayak gitu. Karena sakit gagal ginjal tersebut dia meninggal. Oke, jadi kesimpulan dari dua kasus tersebut yang udah kita bahas tadi, yaitu kita bisa lihat ya bahwa pejabat-pejabat ataupun instansi pun masih melakukan pelanggaran kode etik, ya kan? Benar kan? Melakukan pelanggaran kode etik, terus dengan sanksi atau dengan hukuman yang menurut kita nih kurang kurang tepat ya, kurang tepat. Dan itu membuat masyarakat itu jadi kayak kurang percaya gitu kan sama pemerintah atau pejabat publik. Ya, betul. Apalagi buat yang kasus Joko Chandra itu kan Secara banget Sangat merugikan sekali ya. sebesar itu, dan hukumannya itu cuma 4,5 tahun. Semoga pemerintah itu semakin mempertegas hukum yang ada, sehingga membuat kasus tersebut itu tidak terulang kembali. Ya, Tetap betul. pengawasannya juga gitu. Ya, itu PR ya buat kita nanti yang sebagai penerus instansi dan pemerintahan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.